Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu akan kami tayangkan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi secara offline dan daring. Pihak-pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan secara offline dan daring. 1. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain hadir sebelum persidangan dimulai. 2. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain mengenakan pakaian rapi dan sopan. 3. Advokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib mengenakan toga. 4. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan. 5. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri apabila majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 6. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain memberi hormat kepada majelis hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 7. Larangan bagi para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. A. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. B. Makan, minum, dan merokok. C. Menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong. D. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan atau pengunjung sidang. E. Memberikan dukungan, komentar, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. F. Berbuat atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan mahkamah. G. Memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang terlambat menghadiri persidangan jarak jauh tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang secara daring atau online sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. 9. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan memasuki atau meninggalkan ruang sidang secara daring atau online harus mendapatkan izin dari ketua sidang. 10. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. A. Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet. B. Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan atau media elektronik yang akan digunakan. C. Memastikan ruangan dan atau perangkat elektronik lainnya berada dalam kondisi sunyi atau tanpa gangguan suara. D. Menggunakan latar sebagaimana layaknya ruang sidang. E. Memastikan tidak berada di dalam kendaraan atau di ruang terbuka. 11. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. 12. Para pihak, saksi, ahli,
dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang.
Yunita nggak masuk. Mbak Yunita. Dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang pilkada untuk para pemohon hari terakhir, sesi pertama untuk 3 perkara, yaitu 74, 115, dan 122. Dipersilakan pemohon nomor 74 untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari 74 dengan pasangan calon bupati, wakil calon bupati 02 hadir saya Nandang Wirakusuma dan Hendra Gunawan kuasanya, dan hadir secara daring Satria Pratama, Sarjana Hukum, R.E. Nana Fitriana Esa, dan R.E. Yayan Mulyana. Sementara untuk prinsipal kami, Insinyur Haji Pak Tony Mukson, juga hadir secara daring. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, pemohon nomor 115. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami pemohon perkara nomor 115 PHP 19/2021 yang diajukan oleh Dr. Andus Muhammad, MSc, dan Rahayu Saraswati, Jojo Hadi Kusumo, pasangan nomor 1. Hadir saya di sini kuasanya Suwardi Aritonang, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Saudara Astirudin Purba yang ada di belakang saya, Sarjana Hukum, kuasa hukum yang hadir pada hari ini. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Terakhir, pemohon 122. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari pemohon 122 hadir kuasa hukum Robinson dan Frankie Richard. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Beralih ke KPU. Untuk termohon KPU Kabupaten Pandeglang untuk nomor 74. Silakan. Izin Yang Mulia. Kami dari KPU Kabupaten Pandeglang. Saya Saleh SHMH
berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Pak Ahmad Sujai, dan kuasa sudah ditandatangani. Yang hadir ada prinsipal kami Pak Ahmad Sujai di belakang yang mulia. Terima kasih. Ya, baik. Kemudian termohon KPU Kabupaten Tangerang Selatan untuk perkara 115. Silakan. Tangsel. Tangerang Selatan yang mulia, kebetulan Sama, ya? kami sama. Kuasa sudah ditandatangani yang mulia. Kami hadir, di samping saya sebenarnya Pak Andika Gautama. Berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Januari 2021, Pak M. Taufik MZ SAG dalam hal ini memberikan kuasa juga kepada kami Saleh SHMH dan kawan-kawan, dan surat kuasa sudah ditandatangani. Prinsipal juga hadir di belakang kami Pak M. Taufik MZ SAG, dan secara online juga di hotel yang mulia teman-teman komisioner yang lain. Terima kasih yang mulia. Baik. Terakhir, termohon nomor 122 KPU Mamuju. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya kuasa hukum dari termohon nomor perkara 122. Saya sendiri yang hadir dalam sidang hari ini. Saya Muhammad Muklasir Ridho Syukuranil Hitam, SH. Bersama saya ada Bapak Hasdaris dari Divisi Hukum Kabupaten Mamuju. Selanjutnya yang hadir di sidang daring ada rekan saya Cito Cumbadrika SHMH beserta Ibu Asriani dari Divisi Data dan Bapak Muhammad Rifai dari Divisi Teknis. Selanjutnya mohon izin Yang Mulia ingin menyampaikan surat kuasa. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Agenda persidangan hari ini adalah 1. Penyampaian pokok-pokok permohonan, 2. Pengesahan alat bukti pemohon, dan 3. Penetapan pihak terkait. Kita langsung mendengar pokok-pokok permohonan dari Bawaslu dulu. Silakan Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Silakan. Izin Yang Mulia, hadir Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Iman Rumawan dan dekat itu mic-nya tuh. Udah didekatin aja. izin Yang Mulia. Ya. Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hadir Iman Rumawan, anggota Bawaslu beserta Pak Badrul Munir dan anggota yang lain secara daring. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Terima kasih. Bawaslu Tangerang Selatan. Silakan. Izin Yang Mulia. Ya. Dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang hadir saya Muhammad Acep, Ketua Bawaslu Tangsel, didampingi oleh Didih M. Sudi, Ketua Bawaslu Provinsi Banten. Terima kasih. Ya. Terakhir Bawaslu Kabupaten Mamuju. Izin Yang Mulia, saya Faisal Jumalang, anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju, didampingi oleh Kordip Hukum dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Fitri Nela Fatonangi. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Dipersilakan pemohon nomor 74 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Waktu sekitar 10 menit. Yang Mulia, izin sebentar Yang Mulia, sebelum dimulai Yang Mulia. Dari termohon Yang Mulia. Dari termohon Yang Mulia. Loh. Oh iya. Ya. Kami mau menyampaikan permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Kami mendapatkan halaman 5 ini 2, tapi halaman 7 belum ada Yang Mulia. Mungkin Iya, baik. Coba dicek nanti. Iya, nanti dicek oleh siap, makasih petugas. Baik, silakan langsung. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum saya menyampaikan pokok-pokok, izinkan kami untuk menambah permohonan tambahan alat bukti. Alat bukti? Ya. Ya, nanti aja kalau baik. Terima alat kasih bukti Yang tambahan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang nomor urut 2
Insinyur Haji Tony Fatoni Mukson, alamat Kampung Lor, Kalanganyar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Miftahul Tamami, SPD MM, calon wakil bupati, alamat Kampung Pasar, Harendong, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Bersama ini kami sampaikan pokok-pokok permohonan atas pembatalan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020 nomor 1018 dan seterusnya. Mohon izin yang mulia, nanti yang sudah kami sampaikan di permohonan yang tidak dibacakan mohon dianggap dibacakan. Bahwa dalam keputusan termohon menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 389.367 adalah tidak benar karena telah terjadi banyak pelanggaran, kesalahan serta pembiaran terhadap salinan berita acara hasil penghitungan suara, yaitu adanya perbedaan penulisan hasil penghitungan suara dan pembiaran terhadap data hasil suara yang kosong tanpa adanya data tempat TPS. Di TPS 006 Desa Kadudampit tanpa ada penulisan jumlah hasil suara, bukti P39B. TPS 003 Desa Sijakan tanpa ada penulisan jumlah hasil suara, bukti P39C. TPS 008 Desa Sukarana tanpa ada penulisan jumlah hasil suara, bukti P39D. TPS 002 Desa Cinoyong tanpa ada penulisan jumlah nama desa, tanpa ada keterangan kecamatan, bukti P39E. TPS 004 Desa Angsana, salah penulisan angka dan terbilang tidak sama, 39A. Bahwa dengan kemenangan paslon nomor 1 tersebut akibat adanya money politik, politisasi dan mobilisasi aparatur sipil negara ASN, mulai dari tingkat kepala dinas hingga perangkat desa RT secara struktur, sistematis dan masif, serta penggunaan program bantuan pemerintah pusat daerah, misalnya adanya pemintaan data calon penerima masyarakat pada masa kampanye oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang kepada seluruh camat di Kabupaten Pandeglang sebanyak 17.500 kepala keluarga, sebanyak 175.000 kg beras. Pada program pemulihan ekonomi nasional PEN untuk kepentingan politik elektoral, sebagaimana bukti terlampir P21. Dan pengarahan ASN dalam pemenangan paslon nomor urut 1 pada WA Group Forkom Binwil Kecamatan Menes, kabupaten yang beranggotakan dikoordinir oleh ASN dengan mewajibkan target perolehan suara pada setiap TPS dan menjanjikan sejumlah uang tertentu sebagai reward, bukti P20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menjalankan tugas dan fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan dengan baik dan benar, yaitu telah melakukan pelanggaran, kelalaian, diskriminasi, pembiaran, ketidakadilan terhadap 14 laporan beserta bukti yang telah disampaikan oleh pihak pemohon ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang, sehingga tidak mendapatkan kepastian hukum dan tidak tindak lanjut pasti atas laporan pelanggaran selama pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang 2020 Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Bahwa akibat adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius serta ketidaknetralan termohon dan jajarannya berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang kami sajikan dalam pemohon kami sebelumnya. Saudara kuasa pemohon. Ya. Yang saudara baca itu permohonan yang mana ya? Permohonan yang ada perubahan. Yang sekian. Perubahan. Ya? Yang mulia. Yang perbaikan. Perbaikan. Tapi saya tidak menemukan tadi TPS berapa itu.
Jadi dibacakan yang perbaikannya ini ya, yang diambil pokok-pokok dari perbaikan. Ya ini ringkasannya yang mulia. Saya lanjutkan. Bahwa akibat adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius, saya lanjut, secara terstruktur, sistematis, dan masif TSM yang sangat merugikan pemohon dalam perolehan suara, terutama di 138 TPS tersebut, mohon dianggap dibacakan. Banyaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh ASN dan perangkat desa, salah satunya yang terjadi di TPS 2 di Pasir Mae, Kecamatan Cipecang, di mana pelanggarnya sudah diputus divonis 54 bulan. Bahwa demikian masifnya jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon sebenarnya, maka pemilihan suara ulang PSU adalah merupakan prosedur formal untuk dilakukan di 138 TPS tersebut. Mohon dianggap dibacakan. Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana sebut di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang nomor 1018 dan seterusnya. Tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 waktu Indonesia Barat. Pemerintah memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang PSU di 138 TPS yang tersebar di 10 kecamatan yang dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan Bawaslu selama proses kampanye pemilu kada di Kabupaten Pandeglang. Upaya pemenangan salah satu paslon coba 01. diulang itu yang apa petitum yang ketiga tadi. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang PSU di 138 TPS yang tersebar di 10 kecamatan yang terdampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan Bawaslu. Diperbaikan saudara itu di 35 kecamatan. Berarti sudah diubah lagi ya. 35 ya. 138. Begini saudara ya, Ya. semua sama ya, berlaku untuk semua dan bahkan semua panel. Tidak diperbolehkan melakukan perubahan, apalagi perubahan terselubung di luar apa yang sudah dijadikan perbaikan, permohonan yang sudah disampaikan kepada termohon, Bawaslu, dan nantinya kepada pihak terkait. Anda boleh melakukan renvoy hanya yang sifatnya typo. Jadi tadi saya tanyakan yang Anda bacakan itu permohonan yang mana? Permohonan yang dalam perbaikan. Yang sudah perbaikan, tetapi ini Baik. Anda memperbaiki lagi, tidak boleh itu. Ya, yang dimaksudkan dengan pokok-pokok permohonan itu adalah pokok-pokok permohonan dari perbaikan sepanjang tidak melewati waktu, ya, atau kalau dia melewati waktu adalah pokok-pokok dari permohonan awal. Jadi pokok-pokok dari situ tidak boleh kemudian menambah-nambahkan lagi. Baik, Ya, tolong Ini. Anda bacakan petitum sesuai dengan perbaikan. Silakan. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, baik. Mohon izin Yang Mulia. Siapa? Sebentar. Ya, sebentar ya. Silakan, Yang Mulia. Bunda. Ya, begini ya, saya ingin menyampaikan kepada kuasa pemohon untuk perkara 74. Ya. Pertama yang terkait dengan kelengkapan, ya, yaitu kelengkapan surat kuasa, tolong nanti disampaikan kartu tanda anggotanya masih berlaku ya, KTA. Tolong disampaikan kepada kepanitraan, itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, ya, terkait dengan kapan penetapan SK KPU dilakukan. Tanggal berapa?
Penetapan hasil rekapitulasi. Ada? Di bagian tengah waktu coba dibuka. Tanggal 15 ya. Tanggal berapa? Kapan ditetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara itu? Ya, biasanya itu di tenggang waktu pengajuan permohonan. Semua itu polanya sama. Jadi saudara tidak perlu jauh-jauh carinya. Bentar, soalnya tadi. Tanggal 15 Desember. Tanggal 15 Desember. Jam berapa? Jam berapa? Mana sih tadi? Sebentar yang lihat. Jam berapa, Pak? Jam 22.29. 22.29 waktu Indonesia Barat. Ya, 22.29 saya catat ya. Ya. Kapan Anda mengajukan permohonan awal? Tanggal 18 Desember jam 23.55. Tanggal? 18 Desember. 18 Desember? 18 atau 19 Desember? 18. Di AP3 ini tertulis tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.35. Ini perlu konfirmasi saya. Betul? Tanggal 18 Desember pukul 23.55. Ya, AP3-nya menyebutkan 19 Desember 2020 pukul 00.35. Anda sudah terima AP3-nya? Sudah, yang mulia. Sudah terima ya? Nanti dicek AP3-nya. Ini KPU juga saling mengecek semua, ya. Kemudian perbaikan permohonan sudah sampaikan kapan? Tanggal 22 Desember. Perbaikan permohonan 22 Desember. Pukul 21.37. Pukul 21.37. Ini penting disampaikan ya, karena ada hal yang menyangkut tenggat waktu ya. Bahwa permohonan disampaikan 3 hari kerja sejak diumumkannya penetapan KPU tersebut ya. Kemudian pertanyaan saya yang berikutnya adalah tadi yang saudara bacakan itu memang itu di luar yang perbaikan ya? Tambahan-tambahan semua itu ya? Perbaikan yang mulia. Perbaikan. Kalau permohonan awal seperti apa? Ini kan kami meringkas dari permohonan perbaikan yang mulia. Ya, Anda meringkas tapi kan tidak boleh di luar yang sudah Anda tulis di dalam permohonan ya. Termasuk petitumnya tadi ya, itu berbeda dengan yang Anda sampaikan. Ya, silakan nanti itu yang menyikapi ada termohon atau KPU, termasuk Bawaslu, nanti mahkamah yang akan memberikan penilaian mengenai hal itu ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Demikian Pak Ketua. Ya, baik. Tadi Bawaslu untuk apa? Mau ngomong apa? Silakan. Ya, dari Bawaslu Pandeglang yang mulia. Yang pertama sama seperti disampaikan oleh yang mulia tadi, ada penyampaian yang di luar perbaikan. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Bawaslu Pandeglang nanti saja. Ya, Bawaslu Pandeglang menerima permohonan kurang 1 halaman. Enggak, nanti saja. Kalau masalah yang terkait dengan permohonan ya. Nanti kata giliran yang itu bicara ya. Ya, siap yang mulia. Baik. Pemohon
mengajukan bukti, yaitu pemohon 74, P1 sampai dengan P37, benar? Benar Yang Mulia. Ya, baik. Tetapi banyak catatannya ini, diperhatikan ya. Untuk P4, P13, P19, P22 berupa video dalam USB tidak dapat dibuka. Nanti karena ada virus katanya. Nanti selesaikan nanti ya setelah sidang nih. Begitu juga bukti P8 sampai dengan P10, P15 sampai dengan P17, P21, P23, P28 sampai dengan P32, P35 sampai dengan P36 tidak terdapat bukti fisik. Jadi nggak ada fisiknya. Yang ketiga, P24 tidak terdapat bukti fisik. Dan dalam daftar bukti nomor P25, namun dalam fisiknya tertulis P24. Jadi ada perubahan, nanti diperbaiki ya. 4. Daftar bukti P26 ada, tapi fisiknya tertulis P25. Ini diperbaiki. Soft copy permohonan awal belum disampaikan, nanti diserahkan juga. Kemudian untuk tadi masalah halaman memang betul itu. Di permohonannya itu halaman 5 ada 2. Kemudian halaman 7 tidak ada, tetapi di filenya ada, nanti mungkin bisa diperbaiki atau ditambah nanti setelah sidang ini selesai. Selanjutnya untuk perkara 74 tidak ada pihak terkait, jadi tidak ada permohonan untuk menjadi pihak terkait. Sehingga untuk itu sekarang langsung ke pemohon nomor 115. Oh ini Yang Mulia, mengenai USB itu pada saat serah terima apa itu USB yang ya nanti saja ya. Itu pada saat serah terima bisa dibuka Yang Mulia. Iya, nanti habis sidang ini ya. Baik. Ya mungkin sama dengan orang waktu kemarin sehat tiba-tiba sakit, nah kan begitu. Jadi nanti diselesaikan nanti. Untuk pemohon 115 dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan seperti tadi, seperti nomor 74. Silakan, waktu 10 menit lebih kurang. Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kami ada sedikit rempo Yang Mulia. Pada surat kuasa kami sebelumnya tertanggal 17 kami ingin merempoi menjadi tertanggal 21 Desember 2020 Yang Mulia di surat kuasa. Kemudian ada satu lagi pada halaman 3.2.2 tertulis sebelumnya pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, dihapus saja Yang Mulia, menjadi halaman 3 Yang Mulia, poin 22 2.2 tertulis pemantau pemilihan dalam hal ini hanya terdapat satu pasangan calon, dihapus Yang Mulia, dimulai dari bahwa. Sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Objek permohonan kami dalam hal ini adalah pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan nomor .2.2.HK.03.1 KPT 3674 KPU garis datar Kod/12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Poin Romawi 2, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan Yang Mulia. Romawi 3, kedudukan hukum pemohon. Pemohon pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan berdasarkan keputusan KPU Tangerang Selatan nomor 233 HK.03.1 berdasarkan putusan KPU Tangerang Selatan nomor urut 1. Dan selanjutnya
kami sedikit masuk ke poin 2.6 bahwa sekalipun dalam ketentuan pasal 158 tentang persyaratan ambang batas telah diatur, namun berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, penerapan ambang batas tersebut telah dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakan ambang batas untuk memeriksa permohonan secara jelas, menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis dengan kriteria permasalahan-permasalahan untuk menilai suatu perkara dapat dikecualikan ambang batas sengketa hasil pilkada. Beberapa putusan yang kami rujuk ada putusan nomor 50 tahun 2017 sengketa hasil pilkada Kabupaten Intan Jaya, putusan 14 tanggal 3 April 2017 sengketa hasil pilkada Kabupaten Tolikara, putusan 42 tanggal 4 April 2017 sengketa hasil pilkada Kabupaten Puncak Jaya, putusan 52 tanggal 26 April 2017 sengketa hasil pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, putusan 51 tertanggal 17 September 2018 sengketa hasil pilkada Kabupaten Mimika, putusan 71 tanggal 17 September 2018 sengketa hasil pilkada Kabupaten Paniai. Berdasarkan beberapa putusan tersebut, maka pemohon menarik kesimpulan bahwa Mahkamah menerapkan ketentuan pasal 158 adalah tidak bersifat mutlak sejauh ditemukan kriteria permasalahan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan. Kami mengutip pendapat ahli dan juga saat ini dianggap dibacakan saja. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon untuk mengajukan permohonan ini dalam hal mengajukan permohonan ini dengan mengecualikan ambang batas kriteria permasalahan diajukan oleh pemohon dalam permohonan sengketa pilkada Tangerang Selatan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, maka adalah pemohon telah memenuhi kedudukan hukum mengajukan permohonan ini. Kami masuk ke tenggang waktu. Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 9.40. Kami masuk ke pokok permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing, nomor urut 1, Dr. Andus Muhammad MSI, Rahayu Saraswati D. Jojo Hadi Kusumo, sebanyak 205.309 suara. Dr. Haja Siti Nurhajija SHM Hum Haji Ruhamaben 134.642. Urutan 3, Dr. Andus Benjamin Dapni Haji Pilar Saga Iksan ST 235.734 suara. Bahwa berdasarkan penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Selatan, kami melihat ada tindakan manipulatif yang syarat dengan penuh kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa adapun kriteria permasalahan yang kami ajukan, pokok-pokok yang kami dalilkan sebagai berikut. A. Penyaluran dana Basnas digunakan sebagai alat untuk pemenangan paslon nomor 3 dalam kurung petahana. Bahwa pasangan nomor calon urut 3 Benjamin Dapni dan Pilar Saga Iksan adalah bagian dari pemerintahan saat ini, yang wali kotanya Airin Diani dan Benjamin Dapni sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan, yang maju sebagai calon wali kota selanjutnya Pilar Saga Iksan adalah keponakan dari wali kota Airin Rahmidiani, sehingga memiliki kepentingan politik yang sama memenangkan pasangan calon tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, wali kota Airin Rahmidiani selaku tim kampanye dalam jabatannya sebagai pengarah terjun langsung membagikan uang santunan anak yatim yang sumber dananya dari Badan Zakat Nasional didistribusikan pada 54 kelurahan 7 kecamatan sekota Tangerang Selatan, di mana penyaluran dana tersebut terbukti digunakan mengajak masyarakat memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Kami dalam hal ini kami ajukan bukti P5. Dari pembagian bantuan yang didistribusikan tersebut, pertama, Kecamatan Setu terdiri dari 6 kelurahan, Kecamatan Pamulang terdiri dari 8 kelurahan,
Kecamatan Ciputat terdiri dari 7 kelurahan, Kecamatan Pondok Aren terdiri dari 11 kelurahan, Kecamatan Serpong terdiri dari 9 kelurahan, Kecamatan Ciputat Timur terdiri dari 6 kelurahan, Kecamatan Serpong Utara terdiri dari 7 kelurahan. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penolakan zakat pengelolaan zakat berbunyi, Gubernur dan Bupati, Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten sesuai kewenangannya. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Wali Kota tidak mempunyai wewenang untuk menyalurkan langsung zakat, apalagi peran Wali Kota yang pada saat ini adalah sebagai tim pengarah kampanye paslon nomor 3 yang kami ajukan dalam bukti P6. Bahwa penggunaan dana Basnas sudah secara tegas diatur oleh MOU Bawaslu dan Basnas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu. Bawaslu seharusnya mencegah penyaluran zakat yang ditunggangi oleh kepentingan politik praktis untuk memperoleh keuntungan elektoral orang atau kepentingan politik tertentu. Namun faktanya telah terjadi pembiaran di 54 kelurahan tanpa ada satupun yang diproses oleh Bawaslu sekota Tangerang Selatan. Di mana dalam ketentuan Undang-Undang Zakat tersebut sama sekali tidak diberi kewenangan juga kepada lurah-lurah dalam hal pendistribusian penyaluran dana Basnas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pasangan calon nomor 3 telah terbukti melakukan politik uang dan dengan menunggangi dana Basnas secara TSM dalam upaya pemenangan calon nomor 3. Yang poin ke B, dalil kami berikutnya adalah pengerahan aparatur sipil negara dalam upaya memenangkan paslon nomor 3. Bahwa pada tanggal 6 September 2020, ASN Lurah Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Bapak Saidun terbukti mempengaruhi pemilu melalui grup WhatsApp. Kata yang besar kita, kata guru ngaji kita, Nasrani musuh besar kita. Kemudian ditanggapi oleh Oka Hamba, satu komando karena di Al-Quran gak dianjurkan harus memilih putra daerah. Kemudian ditanggapi oleh Haji Saidun, barang siapa yang memilih pemimpin Nasrani, maka dia tergolong Nasrani. Pada percakapan ini, kami melihat tindakan mengarah kepada pemilih dengan memaparkan isu SARA untuk merugikan pasangan calon urut 1 yang kami ajukan dalam bukti 8. Pada tanggal 8 November 2020, seorang oknum polisi yang menjabat RT Kecamatan Pondok Aren telah terbukti dengan tindakan pengerahan warga memenangkan paslon nomor 3 dengan mengirimkan surat ditujukan kepada Benjamin Dapni, Pilar Saga Iksan, di mana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan telah dilakukan silaturahmi 3 RW yang bersepakat dan berkomitmen untuk memenangkan paslon nomor urut 3 pada pemilihan tanggal 9 Desember memenangkan paslon nomor 3 tanggal 9 Desember 2020. Tindakan tersebut nyata terbukti telah melakukan tindakan keberpihakan oleh ASN. Terjadi pertemuan juga dihadiri oleh Wali Kota Airing Selatan, Wali Kota Airin Rahmidiani, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali calon nomor 3, seluruh camat sekota Tangerang dan serta organisasi perangkat daerah sekota Tangerang Selatan, di mana hasil pertemuan tersebut telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh lurah dan Sekel Muhammad Sidik SIP agar segera melaporkan sebagai berikut: data pegawai mulai dari lurah, Sekel, data RT RW, data tokoh. Peristiwa ini sudah diputuskan oleh Bawaslu Tangerang Selatan sebagaimana dalam status temuan nomor 03/TM/PW Kod .1136/2020. Bahwa tindakan pelanggaran juga dilakukan oleh Camat Makum Sagita menginstruksikan Muhammad Sidik selaku sekretaris kelurahan. Instruksinya memang benar diperkuat dengan bukti yang kami ajukan dalam bukti P11. Bahwa telah terjadi pertemuan di tempat kantor Kecamatan Pamulang dihadiri Wali Kota Tangerang Selatan, Camat Pamulang Haji Mukroni, Sekcam Pamulang Dr. Andus Ayadi, MSI, Lurah Benda, Lurah Bambus, Apus Saudara Subur, Lurah Benda Saudara Udin, Saat, Lurah Pamulang Barat, Saudara Supriyadi, Lurah Pamulang Timur, Saudara Rahmat, Lurah Pondok Cabe, Ilir, Saudara Cabe Ilir, Saudara Munadi, Lurah Pondok Cabe, Udik, Saudara Abdul Malik, Lurah Kedaung, Saudara Mulyadi, yang agendanya konsolidasi pemenangan calon
nomor urut 3 dalam hal ini pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Ya, waktunya tinggal 2 menit. Baik, Yang Mulia. Termohon penyelenggara terlibat langsung dalam pembinaan paslon. Tindakan anggota KPWS termohon yang terlibat langsung merupakan tindakan suatu pelanggaran administratif pilkada yang dilakukan proses penindakan oleh Bawaslu, seharusnya dilakukan oleh penindakan oleh Bawaslu Tangerang Selatan. Namun terjadi pembiaran. Kami juga menemukan tindakan manipolitik yang dilakukan oleh tim kampanye pendukung pasangan calon nomor 3, bahwa telah terjadi manipolitik yang dilakukan oleh Willy Prakasa bin Abdul Somad dengan membagi-bagikan uang pada warga sebagaimana dalam putusan yang sudah inkrah nomor 22114 yang diputus Pengadilan Negeri Tangerang. Berdasarkan alasan yuridis tersebut di atas, kami mengajukan pokok permohonan kami. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Kota Tangerang Selatan nomor 470 HK.03.01 garis datar KPT garis miring 3674 garis miring KPU garis datar kod 12 garis miring 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, menyatakan diskualifikasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor 3 atas nama Dr. Andus Haji Benjamin Dapni, Haji Pilar Saga Iksan ST pada pemilihan umum kepala daerah wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan pada pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2020. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan mahkamah ini sebagaimana mestinya. Demikian pokok-pokok permohonan kami, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada catatan dari majelis, silakan Yang Mulia. Ini ada sedikit yang perlu dikonfirmasi ya. Pertama, ini tadi ditetapkan hasil rekapitulasi itu tanggal 17 Desember ya? Iya, Yang Mulia. Saudara mengajukan permohonan awal tanggal 21. Tanggal 21 Desember. Pukul 22. Ya. Tidak ada perbaikan permohonan ya? Tidak ada, Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik. Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P24. Benar? Benar, Yang Mulia. Ya. Cuma ada catatan. Untuk bukti P7, P12 dan P17 belum dilihat. Bukti P7 dan P17 berupa video tidak dapat dibuka. Ya, nanti ya di Siap, Yang Mulia. atur setelah sidang ini ditutup. Jadi benar ya? Benar, Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Selanjutnya dalam perkara ini ada permohonan untuk menjadi pihak terkait, yaitu dari Dr. Andus Haji Benyamin Dapni dan Haji Pilar Saga Ihsan ST. Majelis telah membaca dan mempertimbangkan sehingga menetapkan menerima Dr. Andus Haji Benyamin Dapni dan Haji Pilar Saga Ihsan ST sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan untuk menjadi pihak terkait dalam perkara nomor 115 dan seterusnya. 2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik. Selanjutnya untuk perkara 122 dipersilakan untuk membacakan pokok-pokok permohonannya. Terima kasih Yang Mulia. Waktu sama 10 menit lebih kurang. Mohon izin Yang Mulia, sebelum kami membacakan permohonan kami, kami mohon diklarifikasi kepada pihak termohon terkait objek sengketa, karena permohonan kami sebelumnya kami sampaikan pada tanggal 21 Desember, kemudian perbaikan tanggal 23 Desember. Namun pada tanggal 25 Desember kami memperoleh perbaikan SK perubahan terhadap keputusan 610
tersebut yang tadinya menjadi objek sengketa. Sehingga yang perlu diperhatikan dalam perkara ini, objek sengketa yang mana yang menjadi objek sengketa. Terima kasih Yang Mulia. Sudah dicatat, nanti tinggal menunggu tanggapan dari termohon pada kesempatannya, ya. Baik Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, mohon izin membacakan. Pemohon dalam perkara 122 adalah Dr. Haji Hapsi Wahid dan Irwan Satya Pababari selaku calon bupati pasangan nomor urut 2 dalam perkara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju. Kewenangan mahkamah tidak kami bacakan. Kedudukan hukum legal standing. Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju berdasarkan SK 307 dan seterusnya. Selanjutnya berdasarkan SK 309, pemohon adalah pasangan nomor urut 2. Selanjutnya Yang Mulia, tenggang waktu pengajuan permohonan. Mohon izin merempoi poin 3 Yang Mulia. Di sini kami sebutkan permohonan kami diajukan pada tanggal 19 Desember, yang benar adalah tanggal 21 Desember. Selanjutnya di poin 4, sama Yang Mulia, perbaikan permohonan diajukan pada tanggal 23 dan pendaftaran dilakukan tanggal 21 Desember. Yang 19 Desember diganti jadi 21 Desember Yang Mulia. Pokok permohonan, pertama, calon wakil bupati nomor urut 1 pihak terkait atas nama Ado Masud menggunakan ijazah yang tidak sesuai dengan nama yang bersangkutan. Termohon langsung ke halaman 5.3 Yang Mulia. Termohon telah menetapkan calon Bupati Sutina Suhardi dan calon Bupati Wakil Bupati Ado Masud sebagai pasangan calon Bupati tahun 2020. Termohon telah melakukan kekeliruan dalam melakukan verifikasi faktual. Pertama, calon Bupati Ado Masud telah menggunakan ijazah S1 atas nama orang lain. Bukti P5B, titik B Yang Mulia, akan kami sampaikan nanti. Berkat syarat administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud tersebut merupakan verifikasi dan termohon melakukan verifikasi dan hanya mencocokkan nama di ijazah dan KTP elektronik. Apakah sudah sesuai dengan nama calon wakil yang dimaksud? Selanjutnya Yang Mulia, langsung ke halaman 6 bagian huruf E. Berdasarkan surat L2 Dikti Wilayah 9 nomor 765 perihal keabsahan ijazah saudara Ado Masud yang nomor pokoknya adalah 0941298 adalah alumni Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Namun setelah dilakukan pengecekan pada pangkalan data pendidikan tinggi, NIK yang dimaksud tersebut ternyata atas nama orang lain, atas nama Eduardo Ando. Bukti kami ada di bukti P6 dan bukti P7 Yang Mulia. Kami bisa buktikan bahwa di situ ada nama Ado Masud, tapi NIM-nya berbeda dari yang ada di ijazah yang bersangkutan. Ada di bukti P5 ijazah yang bersangkutan, sehingga jelas bahwa ijazah yang bersangkutan itu sama dengan ijazah atas nama Eduardus Ando Yang Mulia. Bahwa dengan ditemukannya permasalahan tersebut, seharusnya termohon memastikan keabsahan ijazah tersebut pada pangkalan data dikti sesuai dengan regulasi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pangkalan data, maka secara keseluruhan setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan pendidikan tinggi. Hal ini telah pula dikuatkan berdasarkan surat edaran periode awal pelaporan PP Dikti nomor 54878, nomor 5478. Langsung ke nomor 8 Yang Mulia, bahwa seharusnya berkas ijazah dan data kemahasiswaan sebagaimana bukti keabsahan ijazah calon wakil bupati
Ado Masud terdapat dalam pangkalan data kemahasiswaan Dikti. Namun setelah dicek dalam pangkalan data kemahasiswaan Dikti tersebut tidak ditemukan nama Ado Masud ataupun Masud. Itu. Termohon tidak melakukan verifikasi secara faktual dan komprehensif terhadap berkas calon wakil bupati Ado Masud sehingga terdapat kekeliruan dalam melakukan penetapan pasangan calon. Terhadap persoalan akuo telah pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju. Namun Bawaslu Kabupaten tidak pernah melakukan klarifikasi kepada KPU maupun pihak terkait dikarenakan waktu yang terbatas, Yang Mulia. Bahwa dengan tidak memenuhinya syarat sebagai calon wakil Bupati Mamuju, termohon telah keliru menetapkan pasangan calon Bupati Sutina Suhardi dan calon wakilnya Ado Masud. Bahwa penegakan hukum terhadap sengketa administrasi dengan objek keputusan termohon tentang penetapan pasangan calon dibatasi dengan berlakunya pasal 4 per Bawaslu nomor 2 tahun 2020 yang tidak memberikan kedudukan hukum kepada pasangan calon yang oleh termohon telah ditetapkan menjadi peserta pemilihan. Kedudukan hukum hanya diberikan kepada bakal pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU namun tidak ditetapkan. Oleh karenanya, terhadap penetapan keputusan KPU yang mengikut sertakan pasangan calon yang cacat yuridis atas persyaratan pencalonan, inkasu cacat syarat calon atas ijazah calon wakil bupati Ado Masud yang nama sebenarnya dalam ijazah adalah Edwardus Ando yang terdaftar pada pangkalan data kemahasiswaan Dikti, terdapat cukup alasan hukum bagi pemohon untuk meminta keadilan kepada mahkamah untuk mempertimbangkan pelanggaran akuo sebagai bagian dari sengketa atau perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Mamuju tahun 2020. Selanjutnya Yang Mulia, kami langsung ke halaman 11, poin 4. Bahwa jumlah pemilih tambahan yang terdapat dalam DPTB oleh termohon dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020 tidak rasional, yaitu 7.856 pemilih. Bahwa 7.856 pemilih yang terdaftar dalam DPTB tersebut, 6.135 DPTB terbagi pada 3 kecamatan basis dari daerah kelahiran pihak terkait, yaitu Kecamatan Kaluku, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Simboro, yang sengaja dibiarkan oleh termohon, sehingga akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh termohon, daftar pemilih tambahan di Kecamatan Kaluku sangat tidak rasional, yaitu 2014 DPTB. Kecamatan Mamuju 2932 DPTB. Kecamatan Simboro 1189 DPTB. Berdasarkan bukti foto lampiran model C, daftar hadir pemilih tambahan yang dimiliki oleh pemohon, kemudian dilakukan penelusuran di lapangan dan diperoleh fakta bahwa sebagian besar pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan berasal dari luar Kabupaten Mamuju, seperti dari Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Goa, Kabupaten Pindrang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahwa termohon selaku penyelenggara pemilu juga dengan sengaja telah melakukan pembiaran terhadap mobilisasi pemilih dari luar Mamuju tersebut. Bahwa termohon juga melakukan pembiaran terhadap pemilih yang tidak punya hak untuk memberikan suaranya di TPS, akan tetapi diperbolehkan memilih dengan menggunakan KTP elektronik, padahal yang bersangkutan terdaftar dalam DPT di kecamatan lain atau desa lain, sehingga yang bersangkutan diduga telah mencoblos lebih dari sekali. Bertentangan dengan ketentuan pasal 9 ayat 2 PKPU 18 tahun 2020 yang bunyinya, hak pilih sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTPL atau surat keterangan. Selanjutnya, bahwa termohon juga melakukan pembiaran terhadap pemilih tidak mempunyai KTP elektronik, memilih dengan menggunakan KTP yang diduga tidak valid dengan jumlah yang tidak rasional. Bahwa sesuai fakta pencermatan yang dilakukan pemohon terhadap dokumen model C, daftar hadir pemilih tambahan KWK DPTB, diperoleh fakta hukum sebagai berikut.
bahwa pemohon telah menemukan pemilih yang sangat signifikan menggunakan hak pilih di setiap TPS Kecamatan Kaluku, Simboro, dan Mamuju yang terdaftar dalam DPTB pemilih yang menggunakan KTPL sebagai berikut. Pemilih menggunakan KTPL bukan penduduk Kabupaten Mamuju. Pemilih menggunakan KTPL tidak valid diduga menggunakan KTP dengan nomor yang tidak terdaftar. Pemilih menggunakan KTPL yang tidak sesuai dengan alamat TPS. Pemilih menggunakan KTPL milik orang lain. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 pemohon telah meminta dokumen DPTB setiap TPS ke Kabupaten Mamuju kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Mamuju. Namun pada tanggal 12 Desember 2020 melalui PPID KPU Mamuju menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa dokumen tersebut merupakan informasi yang dikecualikan sehingga pemohon sangat terbatas dalam menyajikan data permasalahan di setiap TPS. Jadi yang mulia, kami hanya mendalilkan berdasarkan foto DPTB yang kami punya. Bahwa setelah melakukan pengecekan beberapa DPT, ditemukan dari saksi diduga kuat telah terjadi mobilisasi massa. Selanjutnya akan kami uraikan secara rinci yang mulia dari halaman 13 sampai halaman 28 dalam bentuk matriks kami kelompokkan. Yang pertama, pemilih menggunakan KTPL yang bukan penduduk Kabupaten Mamuju di Kecamatan Kaluku, Simboro, dan Mamuju. Kecamatan Mamuju yang mulia, contohnya di Desa Sinyonyoi, TPS 7, nama atas nama Mahmed Faisal Wahyudi. Itu dianggap dibacakan saja, Mas. Baik, yang mulia, itu tersebar di beberapa desa, di 4 kecamatan. Kemudian pemilih menggunakan KTPL yang diduga tidak valid, itu juga kami menemukan secara detail bukti dan data KTP yang bersangkutan. Itu kami urai dari halaman 15 sampai dengan halaman 19 yang mulia. Terdapat 61 pemilih yang kami temukan berdasarkan foto form C yang kami punya. Kemudian Kecamatan Simboro yang mulia, itu terbagi di beberapa desa dan TPS, ada 9 pemilih. Kecamatan Mamuju itu sekitar 18 pemilih berdasarkan dokumen foto yang kami miliki. Selanjutnya, pemilih menggunakan KTPL yang tidak sesuai dengan alamatnya sehingga diduga memilih lebih dari sekali. Itu terbagi di 3 kecamatan yang mulia, halaman 21 sampai dengan halaman 23. Ya, waktu tinggal 2 menit. Kecamatan Simboro selanjutnya yang mulia sampai dengan pemilih menggunakan nik KTP yang diduga milik orang lain. Yang ketiga, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, ada Mas'ud, membagikan kartu Mamuju Keren yang mulia, bahwa pemberian kartu tersebut bertentangan dengan pemilihan umum jujur, adil, serta sangat mempengaruhi perolehan pasangan calon pemohon. Keempat, terdapat lebih dari 11.000 pemilih dalam DPTB adalah pemilih yang tidak sah. Langsung petitum yang mulia, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamuju 307 dan seterusnya. Ketiga, membatalkan keputusan KPU nomor 610 dan seterusnya. 4. Menetapkan pemohon H. Hapsi Wahid dan H. Irwan Satya Pak Babari sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020. Atau setidak-tidaknya menetapkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020 dengan 1 pasangan calon atas nama pemohon H. Hapsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pak Babari. Atau setidak-tidaknya memerintahkan KPU Kabupaten Mamuju untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan pasangan calon atas nama Haji Sutina Suhardi dan Ado Mas'ud. Atau setidak-tidaknya membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor 610 dan seterusnya sepanjang perolehan suara di Kecamatan Kaluku, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Simboro. 8. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamuju melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh TPS Kecamatan Kaluku, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Simboro.
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan putusan ini. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI melakukan supervisi dan kepada Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa catatan dari majelis. Silakan Yang Mulia Pak Dr. Wahidudin. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ini untuk kuasa pemohon ya. Pertama, kita ingatkan dan klarifikasi, pemohon belum menyerahkan resdis soft copy permohonan, perbaikan permohonan, dan daftar alat bukti. Ya. Baik Yang Mulia, Nanti kami diingatkan, susulkan. Ya. Kemudian pemohon ini menyerahkan perbaikan permohonan menggunakan NUP tanggal 23 Desember 2020 Betul, pukul 23.47 WIB. Betul Yang Mulia. Ya, berkas permohonan diserahkan ya pada tanggal 28 Desember 2020. Betul Yang Mulia. Ya. Karena 24 sampai 27 Desember itu kan libur. Hari libur ya. Baik Yang Mulia. Nah, kemudian terhadap surat kuasa ya. Dalam surat kuasa pemohon ini memberikan kuasa kepada 16 kuasa hukum dari Robinson sampai Engkus Kusma itu ya. Siap Yang Mulia. Dan semua kuasa hukum tanda tangan. Namun dalam permohonan awal juga perbaikan permohonan pada halaman pertama hanya 14 kuasa hukum. Sehingga tidak tercantum nama Melisa Kristianis SHMH, Bagus RP Tarigan SH, dan Engkus Kusuma SH tidak ada. Baik Yang Mulia. Dan ada satu nama kuasa hukum yang tidak dalam surat kuasa, itu Timotius Minanga SH. Betul Yang Mulia, Ya. atas nama Timotius mohon Ya. dicoret. Ini nanti coba diklarifikasi lagi ya. Siap. Kemudian di permohonan awal dan di perbaikan permohonan kuasa hukum atas nama Nasrun SH, Reginaldo Sultan SHMH, Indra Pratama SH, Timotius Minanga SH, Dr. Atang Irwan SHMHum, Atpan Ramzi Utama SH, dan Michael R SH tidak ada tanda tangannya. Ya. Kemudian dalam identitas kuasa hukum ya, pada permohonan awal dan perbaikan permohonan itu tidak ada identitas Bagus RP Tarigan, namun dalam tanda tangan di halaman terakhir ada tanda tangan yang bersangkutan. Nanti dilengkapi ya. Kemudian identitas dan tanda pengenal kuasa hukum atas nama Reginaldo Sultan SHMH, Michael RSH, dan Engkus Kusma SH tidak ada. Ya. Nah, nanti terkait ada penyerahan alat bukti ya, ini dari Ketua Majelis. Terima kasih. Nanti lengkapi dan dicermati lagi hal-hal yang kami sampaikan di persidangan ini ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, makasih. Ya, masih ada tambahan catatan. Ya. Silakan Yang Mulia. Begini kok, saya ingin konfirmasi terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi ya. Itu tanggal berapa hasil penetapan rekapitulasinya? Tanggal 17 Yang Mulia. Tanggal 17 Desember. 17 Jam berapa? Desember. Pukul 1.22 WITA. Pukul 1.22 ya. Kemudian tadi saudara menyampaikan ada ralat ya atau perbaikan. Perbaikan permohonan kami ajukan. Bukan perbaikan dari penetapan tadi ya? Ya, betul Yang Mulia. Pada Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? 24 Desember 2020 berdasarkan tanda terima yang kami punya. Sudah jadi bukti itu? Ada di bukti kami Yang Mulia. Tanggal 24 Desember. Tanggal 24 Desember 2020, akan tetapi SK... Jam berapa itu? Jam dan tanggalnya dibuat sama oleh termohon Yang Mulia, akan tetapi nomornya berbeda. Nomornya berbeda, nomor berbeda ya? Ya. Itu terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi itu setelah ditetapkan diumumkan tidak?
Kami hanya menerima penyampaian saja Yang Mulia, disampaikan kepada LO kami, kemudian diserahkan ke kami. Langsung diserahkan kepada para pihak ya? Iya Yang Mulia. Ya, tadi tidak tahu diumumkan di mana gitu ya? Siap Yang Mulia. Ya, terima kasih. Baik, itu beberapa catatan atau konfirmasi supaya diperhatikan ya. Baik. Kami ada tambahan alat bukti, mohon izin Yang Mulia. Ya, nanti. Baik. Ya, yang sudah diserahkan saja dulu ya. Jadi bukti yang sudah diserahkan P1 sampai dengan P4 ya. P4 Yang Mulia. Ya, benar. Dinyatakan sah. Kemudian untuk perkara ini ada permohonan untuk menjadi pihak terkait. Majelis telah mempelajari dan mempertimbangkan, maka majelis mengambil ketetapan: 1. Menerima Siti Sutina Suhardi SH MSI dan Ado Masud Esos pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 112 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik. Jadi untuk sesi ini persidangan sudah selesai. Selanjutnya majelis akan menyampaikan penundaan sidang untuk ketiga perkara ini. Untuk perkara 74 dan 115 ditunda hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 jam 16.30 sampai dengan 18.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persidangan, yaitu untuk mendengar jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait, dan pengesahan alat bukti. Kemudian untuk perkara 122 ditunda hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 jam 14.00 sampai dengan 16.00 WIB dengan agenda yang sama seperti perkara 74 tadi. Lalu ada catatan jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan. Jadi sesuai dengan jadwal penundaan tadi. 2 alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan, termasuk tadi bukti tambahan ya. Ya bisa nanti diserahkan setelah sidang ini selesai. Kemudian ketiga, ketetapan pihak terkait disampaikan melalui email dan WA ya nanti oleh kepaniteraan. Dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada lagi panggilan atau surat menyurat. Kemudian untuk termohon dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang dapat mengunduh permohonan perkara nomor 74 selengkapnya di alamat website mkri.id kolom Pilkada Serentak 2020, lalu pilih menu daftar permohonan Pilkada Serentak 2020. Sesuai tadi yang ditanyakan, ada yang kurang tadi ya, bisa diunduh di website MKRI ya. Cukup ya? Cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Hakim Konstitusi, ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021. Untuk perkara nomor 74 /PHP.Bub /19 Romawi /2021.
perkara nomor 115 garis miring PHP titik kota garis datar 19 Romawi garis miring 2021 dan perkara nomor 122 garis miring PHP titik bub garis datar 19 Romawi garis miring 2021 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan untuk perkara nomor 74 dan 115 pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk perkara nomor 122 garis miring PHP titik bub garis datar 19 Romawi garis miring 2021 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk perkara nomor 81, 72, dan 35 garis miring PHP titik bub garis datar 19 Romawi garis miring 2021. Terima kasih, selamat pagi.